Hai teman-teman, episode sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwa membaca adalah saudara kandungnya menulis. Itu artinya membaca sangat penting untuk menunjang keterampilan menulis kita. Nah, seperti sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, membaca itu sendiri juga sebuah keterampilan. Artinya, bisa jadi ada orang yang sangat terampil membaca, atau sebaliknya bisa jadi ada orang yang belum bisa membaca. Jangan diartikan membaca di sini sekadar menyebutkan atau melafalkan huruf-huruf menjadi satu kesatuan yang disebut kata, atau membaca kata demi kata menjadi satu kalimat hanya secara harfiah. Nah, membaca di sini termasuk di dalamnya adalah memahami makna kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf yang tersusun. Coba teman-teman ingat kembali, buku apa yang terakhir teman-teman baca? Kemudian, berapa buku yang bisa teman-teman habiskan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun? Adakah satu buku yang sudah sekian bulan belum berhasil teman-teman tamatkan? Bisa jadi itu disebabkan oleh gaya teman-teman membaca yang salah atau gaya membacanya yang keliru. Setiap bahan bacaan hendaknya disikapi dengan gaya yang berbeda. Tidak semua bahan bacaan bisa dibaca dengan gaya yang sama. Saya ambil contoh, membaca kamus tidak sama dengan membaca koran. Membaca komik tidak sama dengan membaca novel. Membaca puisi tidak bisa disamakan dengan gaya membaca buku pelajaran. Setiap bahan bacaan, sekali lagi, harus disikapi dengan gaya yang berbeda. Kita tidak bisa membaca semua bahan bacaan dengan gaya yang sama. Kalau kita membaca kamus, seperti kita membaca novel misalnya, kira-kira teman-teman memerlukan waktu berapa lama untuk sampai pada satu kata yang teman-teman cari? Karena teman-teman membaca kamusnya dari halaman pertama, padahal yang dicari adalah misalnya kata-kata dengan huruf pertamanya X atau Z. Paham kan maksud saya? Nah, begitu juga ketika teman-teman membaca buku pelajaran. Kalau gaya teman-teman membaca buku pelajaran sama seperti membaca koran, maka teman-teman akan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bagaimana gaya membaca koran? Gaya membaca koran itu kita cenderung untuk memilih halaman yang kita tertarik saja kan? Atau kita langsung menuju halaman mana yang sedang kita perlukan. Untuk materi pelajaran atau materi kuliah, kita harus membaca semuanya, bukan? Nah, bagaimana dengan membaca puisi? Bahan-bahan yang ada di dalam buku puisi itu cenderung pendek mungkin, tetapi kita perlu memaknainya lebih lama, lebih dalam. Satu kali baca satu puisi, mungkin kita belum menemukan maknanya. Bisa jadi kita memerlukan pembacaan 2, 3, atau 4 kali. Nah, itu yang saya maksud dengan menyikapi bahan bacaan. Sekarang, bukankah bahan bacaan itu mempengaruhi gaya menulis kita? Nah, saya akan sampaikan satu hal. Mungkin teman-teman belum tahu. Sebaliknya, keterampilan atau kebiasaan kita menulis juga akan menunjang keterampilan kita dalam membaca. Pernah tidak teman-teman membaca satu bahan bacaan dengan megang pulpen atau pena? Teman-teman mencoret-coret sesuatu di lembar-lembar yang ada di bahan bacaan itu. Saat itu, dua keterampilan sedang berpadu, antara keterampilan menulis dengan keterampilan membaca. Apalagi kalau ada teman-teman yang hobi menuangkan kembali bahan bacaan dengan gaya yang baru, jadi sebuah bentuk tulisan yang baru. Nah, di situ sebenarnya ada timbal balik. Keterampilan membaca menunjang keterampilan menulis, sebaliknya keterampilan menulis juga menunjang keterampilan membaca kita. Membaca kita akan lebih cepat, kemudian kita juga akan lebih memahami sebuah bahan bacaan ketika keterampilan menulis kita juga meningkat. Ketika kita terampil menulis, saat membaca bahan bacaan, kita cenderung tahu bagian mana yang penting, bagian mana yang bisa kita abaikan. Kalau kalian tidak percaya, coba saja. Nah, sekarang saya tantang teman-teman untuk menghabiskan satu bahan bacaan dengan satu periode waktu yang teman-teman sendiri tentukan. Kita tidak bisa menyamakan target kita dengan target orang lain. Kenapa? Karena kesibukan kita berbeda.
Ketika kita berstatus mahasiswa atau pelajar, maka bahan bacaan kita jauh lebih banyak dan kita wajib untuk lebih banyak membaca. Beda dengan kita bukan mahasiswa misalnya ya mungkin bahan bacaan kita cenderung lebih sedikit. Nah, silahkan teman-teman pilih satu bahan bacaan, teman-teman tentukan target atau waktu berapa lama yang teman-teman targetkan. Tidak penting sebenarnya apakah target itu harus singkat atau harus lama. Tidak, yang penting adalah konsistensi. Apakah teman-teman konsisten dengan target yang sudah teman-teman tetapkan? Ketika kita konsisten dengan target yang kita tetapkan, kita akan mendapat dua keuntungan. Satu, kita melatih kedisiplinan diri kita dalam menepati janji-janji dan target kita sendiri. Dua, kita akan menambah satu lagi materi bacaan yang akan memperkaya otak, wawasan, pikiran, dan hati kita. Terserah bahan bacaan apapun yang teman-teman suka, entah itu bahan kuliah, atau novel, atau buku-buku motivasi. Saran saya untuk tahap awal, pilihlah bahan-bahan bacaan yang teman-teman sukai. Sesuatu yang dimulai dari yang kita sukai akan jauh lebih mudah dibanding kita memaksakan diri untuk memulai dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Saya berharap segera mendapatkan kabar baik dari teman-teman. Apakah teman-teman termasuk orang yang memenuhi target sendiri atau target hanya tinggal target? Saya tunggu kabar baiknya.